Nah, tapi tepat pada saat mereka udah mau sampai di pintu keluar pemakaman, Wak, tiba-tiba ada suara ledakan besar, dar gitu. Dari area pemakaman belakang, terkejutlah mereka semua. Nah, pas mereka tengok ke belakang, Wak, ke area makam itu. Rupanya ledakan tadi berasal dari 2 makam yang baru saja selesai ditutup, which is makamnya Mak Unyeh dan Teh Siti. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor Wak part 289 Wak. Nah, mungkin kisah ini akan mengingatkan kalian sama masa-masa KKN, kuliah kerja nyata. Dimana pada saat itu mahasiswa akan membentuk tim dan juga melakukan pengabdian ke daerah-daerah tertentu. Tidak jarang kegiatan KKN ini bisa menorehkan cerita yang sangat membekas. Adalah itu cerita cinta lokasi, ya kan, cerita petualangan, bahkan hingga cerita mistis seperti yang dialami sama Wawak kita satu ini, Wak. Nah, jadi Wawak kita ini melakukan KKN di sebuah desa yang bisa dibilang lumayan terpelosok lah, Wak. Nah, di tengah kegiatan KKN-nya ini, dia dan teman-temannya ngelihat ada serentetan kejadian horor yang menggegerkan masyarakat setempat pada masa itu. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawak kita yang bernama Tante Tira dari Jakarta. Halo Tante Tira. Nah, kisah ini terjadi kurang lebih 30 tahun yang lalu, Wak, dan dialami langsung oleh Tante Tira beserta teman-teman KKN-nya pada saat mereka melakukan KKN di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Kita sebut aja lah nama desa di Jawa Barat ini Desa Karawa ya. Ini nama samaran ya. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat supaya lebih mudah dalam penyebutan, kita sebut langsung namanya Tante Tira aja ya, Tira gitu. Nah, jadi Wak, ceritanya sekitar pertengahan tahun 1994 Tira melaksanakan KKN bersama teman-teman satu timnya ke Desa Kara, Jawa Barat. Nah, di tim KKN ini, Wak, ada 16 orang yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Masing-masing fakultas diwakili oleh 2-3 orang. Mereka pun berkumpul di sebuah terminal dan berangkat menggunakan bis selama 3-4 jam perjalanan menuju ke lokasi KKN tadi, yaitu ke Desa Kara. Setibanya di Desa Kara, mereka melakukan pembentukan kelompok dulu nih untuk pembagian tempat tinggal. Dan pada saat itu diputuskan kalau 7 anggota perempuan menempati rumah lama sekretaris desa yang baru saja dikosongkan seminggu sebelum tim KKN ini tiba dan disebut sebagai sekretariat ya. Lalu terpaut jarak beberapa rumah dari sekretariat, Wah, anggota laki-laki yang berjumlah 9 orang atau sisanya menempati sebuah rumah besar di ujung desa yang lokasinya berbatasan dengan hutan. Nah, rumah itu terdiri dari satu ruang tengah, 3 kamar tidur, 1 dapur dan juga 1 kamar mandi di bagian belakangnya. Di bagian teras rumah itu ada sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu, kata Wawa. Pokoknya khas sekali rumah pedesaan lah, Wak. Dan selanjutnya rumah ini disebut dengan base camp. Jarak antara base camp dengan rumah tetangga terdekat itu sekitar 100 meter. Jadi kalau misalnya mereka mau ngobrol, rapat atau saat beraktivitas lainnya nggak akan ngeganggu tetangga di situ. Lumayan jauh lah jaraknya dengan tetangga terdekat. Nah, jadi di sini cewek-cewek tinggal di sekretariat, cowok-cowok tinggal di base camp ya. Nah, pada saat itu, Wak, di tahun itu ya, kondisi jalanan di sekitar base camp, sekretariat dan juga perkampungan ini belum sebagus sekarang katanya. Di sana rata-rata jalanan itu masih berupa tanah yang dipadatin atau dicor pakai semen tipis, ditambah lagi listrik di daerah itu juga belum merata. Jadi masih banyak rumah-rumah yang penerangan yang masih menggunakan lampu teplok atau lampu minyak tanah tuh loh. Jadi pada saat malam tiba kondisi desa tuh cukup gelap, Wak, katanya. Nah, untungnya sekretariat dan base camp yang ditinggali tim KKN Tira ini punya cukup penerangan dengan daya listrik yang seadanya, Wak. Jadi nggak gelap-gelap kali lah kaminat kata gitu. Nah, adalah tuh. Setelah membagi tempat tinggal, Wak, Tira dan teman-temannya pun tentu menyempatkan diri untuk beramah tamah dengan warga setempat. Barulah di keesokan harinya mereka memulai menjalankan proker atau program kerja sesuai dengan apa yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Nah, selama hampir 1 bulan di sana, Wak, kegiatan KKN di Desa Kara ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan by the way, Wak, di tahun-tahun itu KKN itu memang lama. Ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Ini baru jalan 1 bulan, lancar-lancar aja mereka. Program kerjaan berjalan dengan baik, tidak ada kendala atau gangguan-gangguan tertentu pada saat mereka berada di Desa Kara ini. Misal pun ada masalah ya palingan cuma masalah persoalan remeh aja, Nadia, macam agenda proker yang ngaret, kesalahpahaman kecil antar teman dan sebagainya lah. Pokoknya masih biasa aja lah gitu. Hingga tibalah pada suatu malam Tira dan teman-temannya digegerkan dengan sebuah peristiwa yang membekas sekali di ingatan kami sampai detik ini, Nat, katanya. Gimana kita masuk ke peristiwa ya?
Nah jadi pada suatu malam Wak, Tira ini lagi berada di base camp tempat cowok ya, bersama 10 teman-teman lainnya. Kita sebut aja namanya Reza, Miftah, Indra, Fajar, Gugun, Arif, Dika, Fitri, Hani, dan juga Nina. Jadi total ada 11, sama si Wawa ada di base camp. 4 perempuan, 7 laki-laki, terus 3 teman perempuan sisanya lagi izin balik ke rumahnya Wak. Terus 2 teman laki-lakinya sedang belanja bahan makanan di kota. Nah Tira dan 10 temannya ini pas lagi di base camp lagi melaksanakan rapat. Di rapat itu mereka mengevaluasi proker-proker yang sudah terlaksana dan juga membahas proker yang belum terlaksana. Pada saat itu mereka rapatnya di teras base camp Wak, dengan kondisi sudah mulai turun hujan. Dan makin lama hujannya makin lebat. Nah, nggak cuma hujan aja Wak, hujan itu juga sudah disertai gemuruh angin kencang dan sembaran petir. Akhirnya Tira sama kawan-kawannya memutuskan pindah ke ruang tengah. Gegara teras udah mulai kena tempias tuh. Dah setelah mereka pindah ke ruang tengah, salah seorang teman laki-laki Tira yang bernama Miftah menawarkan diri untuk membuatkan kopi nih. Sekaligus juga dia mau pergi ke toilet, sama-sama di belakang ya kan. Weh kalian mau kopi nggak? Mau, tolong ya gitu kan. Nah, dah pergilah si Miftah nih ke belakang. Waktu ke belakang dia nggak bikin kopi dulu, dia ke toilet dulu, ke kamar mandi dulu, gara-gara ada kebelet kali. Ya nggak lama setelah si Miftah ini masuk kamar mandi, tiba-tiba dia dengar ada suara jeritan Wak, kencang kali dari luar base camp. Kayak gitu kan, terkejut si Miftah, suara apa tuh? Dia pun mencoba mempertajam pendengarannya, tapi buang airnya belum kelar ya Wak, dia diam di kamar mandi. Suara apa tuh gitu kan. Tapi setelah jeritan yang pertama itu dia dengar, dia udah gak dengar suara apa-apa lagi nih Wak, cuma suara itu aja lah sekali. Abis itu sisanya dia dengar ya udah suara hujan, suara gemuruh petir kayak gitu kan. Nah, waktu itu Miftah berasumsi, oh mungkin aku salah dengar kali ya. Nah dia lanjut lagi lah itu buang air kan. Dan setelah selesai, baru dia menuju ke dapur ngerebus air untuk bikinin kopi-kopi kawannya. Nah sambil menunggu airnya mendidih Wak, Miftah balik lagi ke ruang tengah nih. Pas nyampe di sana, kawan-kawannya nanya, "Weh, mana kopinya? Tunggu dulu air baru ku masak, belum mendidih," kata gitu. Dan di sini Miftah langsung kepikiran Wak soal kejadian di kamar mandi. Dia langsung lah duduk ke rombongan, terus dia buka topik obrolan ini. "Weh, tadi kalian ada dengar suara orang ngejerit gak sih? Suara kayak perempuan atau mirip anak-anak gitu," kata si Miftah kayak gitu. Nah, dengar pertanyaan si Miftah, seisi ruangan langsung pandang-pandangan dia. "Hah? Nggak ada, dari tadi yang kami dengar cuma suara-suara kami aja sama suara hujan nih lah," kata mereka. Betul memang kami nggak dengar. Nah rumah tuh juga bukan besar-besar kali gitu loh, ya biasa lah rumahnya pas lah gitu. Cuman kami nggak ada dengar suara jeritan. Nah udahnya karena tidak ada satupun yang dengar suara jeritan itu, dah Miftah pun nggak ngelanjutin obrolannya. Oh berarti aku mungkin salah dengar kali tadi itu ya gitu. Dan dia memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan lanjut lagi lah nih balik ke dapur bikinin kopi buat temen-temennya. Dah menjelang tengah malam, nih masih di hari itu ya, menjelang tengah malam rapat tim KKN mereka pun selesai. Tapi hujannya belum reda Wak, malah makin deras lagi di situ. Nah kondisi inilah yang membuat si Tira sama teman-teman perempuan lainnya nggak bisa lah balik ke sekretariat atau tempat tinggal mereka kan. Jalanan becek, belumpur, licin, gelap pula, hujan, angin pula inilah kan. Akhirnya diputuskanlah mereka berempat yang cewek-cewek ini nginap di base camp, di tempat cowok-cowok. Di base camp itu kan ada 3 kamar kan Wak. Nah Tira sama kawan-kawan perempuan lainnya ini tidur di kamar kedua, jadi nggak nyampur sama cowok-cowok ya. Tidurlah mereka istirahat nih. Nah dah tuh, karena capek dan ngantuk kali mungkin Tira sama kawan-kawannya kecuali Fitri udah tertidur duluan nih. Tapi baru beberapa jam lagi tuh aku tertidur, nah dia Tira kebangun Wak, gegara dia keganggu sama suara ketokan yang entah dari mana suara itu. Tok 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 kayak gitu. Nah ketukan itu terdengar sayup-sayup gitu kan. Tira dengar suara itu tapi dia nggak langsung buka mata. Dia cuma kebangun aja, nah, suara ngetok gitu. Dah dia coba tidur lagi. Tapi baru dia mau tidur, suara ketukan itu makin keras lagi, tok 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 gitu. Gak lama bunyi, suara dari pintu kebuka Wak. Terkejut si Tira, apa tuh? Dia langsung buka matanya, dia tolehlah ke arah pintu kamar. Nah remang-remang dia nengok ada seseorang yang berdiri di ambang pintu. Nah orangnya lagi macam ngobrol lirih Wak, sama orang lagi di luar pintu. Waktu ditengok lagi sama si Tira kan, oh rupanya itu kawan ya, bukan macam-macam. Oh Fitri kan belum tidur kan. Fitri lagi ngomong sama orang, ditanya lah, ngapa Fit? Kenapa kok belum tidur gitu? Udah sih aku baru mau tidur tadi, tapi kebangun gara-gara ada yang ketok pintu katanya. Nah gak lama muncul orang Wak dari balik pintu tuh, si Reza rupanya. Jadi lagi ngobrol depan itu si Fitri sama Reza. Terus waktu Reza dan nongol kan si Tira udah bangun nih. Reza tiba-tiba ngomong kayak gini, Ra, kok bisa keluar bentar nggak? Penting katanya. Dia ngajak si Tira sama Fitri ngumpul dulu di ruang tengah buat ngobrolin sesuatu. Bangunlah aku Nadia sama si Fitri berdua aja nih, nurut ikutlah ke ruang tengah. Nah rupanya di sana udah ada seluruh anggota laki-laki semua ya ada di situ terduduk ya kan. Dan wajah mereka serius sekali, serius sekali. Di situ aku udah ngerti ini pasti terjadi sesuatu nih gitu kan. Dah Tira ikut nimbrung kan duduk di situ. Terus Reza buka obrolan. Tira, Fit, kalian ingat gak tadi kalau Miftah bilang dia dengar suara jeritan dari kamar mandi? Iya ingat aku.
Ngapa rupanya? Nah tadi kami dengar juga suara itu lagi Wak. Gak cuman Miftah aja, kami semua dengar. Iya ya Ran, suara tuh macam dari arah rumah di ujung belakang basecamp kita tuh. Ingin lu kali kami dengarnya macam ngerintih kali dia tuh. Ada lagi kawan laki-laki yang nimpalin kan. Nah denger itu Tira langsung ingat kalau memang Nadia di belakang basecamp cowok itu ada sebuah kebun. Nah di ujung kebun itu ada rumah kecil. Nah rumah ini ditinggali sama seorang ibu muda dan juga mertuanya. Nama ibu mudanya Teh Siti, nama mertuanya Mak Unyeh. Nah Teh Siti ini baru aja ngelahirin bayinya seminggu yang lalu dan aku sama kawan-kawan juga sempat ngejenguk ke sana bawain kebutuhan bayi lah buat si Teh Siti ini. Tapi waktu kami nyampe rumahnya, rumah tuh sepi kali Nadia, nggak ada laki-laki yang tinggal di rumah tuh. Barulah dari situ kami tahu kalau ternyata suami mereka berdua, suaminya Teh Siti sama suaminya Mak Unyeh ini lagi pergi ngerantau ke Jakarta dan udah lama kali nggak balik. Bahkan waktu Teh Siti ini melahirkan, nah mereka nggak balik loh. Jadi mereka tinggal berdua aja sama ngerawat bayi yang baru lahir tuh. Nah Reza sama kawan-kawan laki lain menduga kalau suara jeritan itu berasal dari rumahnya Mak Unyeh. Karena takut terjadi apa-apa sama Teh Siti dan juga Mak Unyeh, Wak, Reza pun mengusulkan untuk ngecek rumah mereka ya kan. Nah pada saat itu diputuskan yang akan pergi ke sana Reza ditemani sama si Miftah yang pertama kali bikin kopi itu. Nah Miftah ini nemenin dia soalnya Miftah yang badan paling kekar lah dia, paling gagah lah dia. Dan dia juga jago bela diri. Jadi kalau misalnya ada penjahat atau amin-amin ada apa-apa lah sejenisnya di rumahnya Mak Unyeh tuh bisa dilawan sama si Miftah ya kan. Pergilah nih mereka berdua, Reza sama si Miftah. Ya weh, kalau pergi ngecek hati-hati ya gitu. Nah pada saat itu Reza sama Miftah membawa perlengkapan seadanya Wak. Mereka bawa senter sama mereka bawa HT untuk memudahkan komunikasi. Karena waktu itu belum ada HP Nadia. Jadi komunikasi kami selama di sana ya memang pakai HT itulah. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam Wak. Reza sama Miftah memberanikan diri pergi ke rumahnya Mak Unyeh lewat pintu belakang ya kan. Sementara Tira sama kawan-kawan yang lainnya nunggulah itu dari dalam base camp. Suasana malam itu Nadia sunyi kali. Meskipun hujan udah berhenti Wak ya, nggak ada suara khas dengkingan kodok setelah hujan tuh loh. Bahkan bunyi-bunyi serangga yang nggak ada waktu tuh. Tira langsung ingat ucapan omnya yang pecinta alam ini. Si om ini pernah bilang, alam yang terlalu sunyi itu bukanlah pertanda baik gitu. Itu yang aku ingat waktu itu Nadia. Agak merinding juga aku waktu misalnya ingat ucapan itu dari om aku. Betul sesunyi itu. Ditambah lagi area sekitar base camp ini kan berbatasan sama hutan dan kebun-kebun kan. Wah malam itu juga sunyi kali, apa nggak merinding kami di situ. Tapi udah pikir positif aja, semoga nggak kenapa-napa kata mereka kayak gitu. Udah mereka tunggu kabar lah ini Reza sama Miftah di base camp kan. Reza sama Miftah udah cabut. Dah tuh, setelah beberapa menit berlalu, Wak, mereka belum juga dapat kabar dari Reza sama Miftah. Makin khawatir lah orang-orang di base camp ini. Padahal jarak dari base camp sama rumah Mak Unyeh itu nggak begitu jauh kok. Nih ngapa mereka nggak ada kabar di HT ini? Terus ngapa juga mereka belum balik? Nah karena khawatir terjadi sesuatu sama mereka, Indra yang waktu itu ada di base camp memutuskan untuk duluan ngubungin Reza lewat HT itu, Wak. Mereka janjian nanti kau yang hubungin kami ya. Karena mereka nggak ada kabar, yang base camp inilah ngubungin si Reza Miftah. Waktu dihubungi nggak kesambung. Panggilan pertama, panggilan kedua juga belum ada jawaban. Waktu panggilan ketiga, kedengeran ada suara Reza dari seberang sana. Suaranya gemetar, Nat. Ndra, ntar dulu Ndra. Nanti aja waktu balik aku cerita ya. Tunggu dulu, bentar dulu. Kata si Reza kayak gitu, Wak. Terus langsung diputuskan sambungan HT tuh. Makin cemas lah kami yang ada di base camp ini. Kenapa nih, ngapa? Mana suara si Reza juga gemetaran kan, Wak. Ini pasti ada yang gak beres nih, Wak. Susul aja lah ndak ke sana, kata mereka. Udah tunggu aja. Kan tadi Reza bilang suruh tunggu di sini. Udah tunggu aja dulu. Udah tuh mereka berdoa, ya Allah semoga gak kenapa-napa nih Reza sama Miftah kan. Dan gak lama dari situ, barulah balik Wak Reza sama Miftah. Balik ke base camp, pucat muka mereka kan. Macam orang ketakutan kali Nadia. Waktu nyampe ini mereka gak langsung cerita. Tapi yang ada mereka langsung mencet HT dan ngubungin Pak Kades. Pak Kades juga pakai HT itu waktu itu. Tunggu dulu. Hubungin Pak Kades kata si Reza kan. Astagfirullah. Waktu itu sebenarnya Reza ini gak yakin Pak Kades bakal ngangkat panggilan ini apa enggak. Soalnya kan jam 12-an malam kan, Wak. Udah hubungin aja dulu. Tapi untungnya Pak Kades balas panggilan itu, Wak. Halo Pak Kades. Iya halo kata Pak Kades kan. Nah dari seberang sana, dari tempatnya Pak Kades, gak cuma kedengaran suara Pak Kades aja, Wak. Tapi juga ramai suara orang-orang di sekitarnya Pak Kades. Nah rupanya waktu itu Pak Kades ini memang lagi berada di sebuah sekolah yang ketimpa pohon tumbang gara-gara hujan lebat tuh lah. Ya ayah naon jang, kata si Kades kan. Pak saya ada keperluan sama Bapak. Tolong Bapak datang ke base camp kami sekarang Pak ya, penting Pak. Kalau bisa Bapak datang bawa Pak Mantri sama Pak Kiai juga, kata Reza kayak itu. Emang naon jang? Udah Pak Bapak kesini aja dulu, nanti aku cerita penting kali nih Pak, kata. Oh iya baik jang, tunggu bentar ya Bapak, sekarang pergi ke base camp kalian, kata si Pak Kades. Nah denger obrolan Reza sama Pak Kades, kami tuh yang makin penasaran lagi. Kau nemuin apa Reza? Miftah kenapa? Miftah adalah diam aja Dinan. Kenapa kau harus datangin Pak Mantri sama Pak Kiai? Pak Mantri kan tenaga kesehatan puskesmas, Pak Kiai pemuka agama. Kenapa nih? Dua orang ini ngapa harus dibawa? Ngapa weh, ceritalah. Kami bawain air kan, minum dulu. Di sini lah baru si Reza sama Miftah mulai menceritakan apa yang mereka lihat di sana, Wak ya. Aduh ya Allah.
Nah jadi waktu Reza sama Miftah pergi memeriksa rumahnya Mak Unyeh, kondisi di sekitar rumah tuh katanya gelap kali gitu. Gak ada penerangan sama sekali gitu loh, baik dari luar maupun dari dalam rumah ya kan. Nah waktu udah nyampe mereka panggil kan Mak Unyeh sama Teh Siti. Assalamualaikum Mak Unyeh, Mak Unyeh, Teh Siti, Teh Siti. Gak ada jawaban dari dalam Mereka ketok-ketok pintu juga gak ada yang nyaut dari dalam ya kan. Ini ngapa nih? Kalaupun mereka ketidur kan harusnya kebangun lah sama suara ketokan pintu kami berulang-ulang kan. Panggilan kami juga berulang-ulang. Kok gak temuin bangun orang ini? Apalagi mereka punya bayi yang biasanya pasti lebih peka sama suara sekitar ya kan. So tuh kami ketok-ketok bangun nih, nangis nih bayinya, ini kok enggak. Sebatas suara dengkuran ringan orang tidurnya nggak dengar kami, kata si Reza Miftah. Udah lah, karena nggak ada jawaban Reza sama Miftah sepakat buat ngecek area samping rumahnya Mak Unyeh ini. Karena kondisi juga udah gelap kali, mereka berdua saling beriringan lah itu kan menyalakan senter di sana. Nah dari samping rumah itu nampak ada jendela kayu yang sedikit kebuka. Iya kan, dan ternyata ada seberkas cahaya remang-remang macam cahaya dari lampu teplok gitulah kelihatan dari balik jendela itu. Dan mereka ngedekat ke jendela, dibuka lah agak lebar jendela tuh kan. Kemudian Reza menyorotkan senternya ke dalam rumah untuk bisa membantu penerangan. Dan seketika Reza kaget, sekaget-kagetnya karena ngelihat di sana waktu nyeretin senter, dia ngelihat Mak Unyeh lagi terbaring kaku di atas lantai, mukanya pucat, matanya tebelalak, mulutnya menganga lebar. Nggak sampai di situ aja, di samping kirinya Mak Unyeh juga terbaring kaku. Ya Allah, seorang bayi mungil yang baru berusia semingguan. Dan di samping bayi itu terbujur kaku juga tubuhnya Teh Siti dengan kondisi yang sama macam Mak Unyeh. Mulutnya tenganga lebar, matanya terbelalak melotot. Berdua kayak gitu, ada satu bayi di tengah-tengah mereka. Apa nggak gemetar si Reza sama Miftah waktu itu, hampir jatuh apa mereka tuh senter mereka. Macam mana nggak show di tengah malam, tengah hutan, tengah kebun, nengok ada 3 jasad terbujur kaku, kondisinya kayak gitu pula. Wah astagfirullah, ditutup sama mereka. Apa yang ku tengok tuh, apa yang ku tengok? Kau tengok Miftah? Tengok tengok aku. Kayak mana nih? Kayak mana nih? Udah tenang dulu, balik base camp. Balik base camp sekarang, balik base camp. Situ lawak. Mereka langsung balik base camp, langsung hubungin Pak Kades. Mereka nemuin ada 3 jasad dekat rumahnya Mak Unyeh. Dah tuh kan, beberapa saat setelah menghubungi Pak Kades menggunakan HT tadi terdengar suara deru mobil memasuki pelatarannya base camp. Dari dalam mobil munculan betul, ada Pak Kades, ada Pak Mantri sama Pak Kiai sama 2 orang macam hansip gitu lah, 2 orang yang lagi ronda malam itu. 5 mereka datang kan. Nah, singkat cerita di situ Reza langsung buka suara. Pak, kami lihat ada 3 jasad di rumah Mak Unyeh, Teh Siti sama bayinya mati, Pak. Hah, serius kamu? Serius Pak? Makanya Pak, kita cek Pak. Pak Kades sama semuanya langsung berlari kan ke rumahnya Mak Unyeh, ditemani sama Reza sama Miftah aja, nggak semuanya ikut dia. Reza Miftah yang balik lagi ke sana. Udah kalian tunggu di sini. Nah, sesampainya di rumah Mak Unyeh, mereka langsung masuk lah itu ke dalam. Mereka juga nggak kalah kaget waktu nengok kondisi Mak Unyeh Teh Siti itu. Pak Mantri kan ada di situ kan, langsung lah diceknya Mak Unyeh, Teh Siti sama bayi yang belum dikasih nama ini, dan memang ketiganya sudah dipastikan meninggal dunia. Meninggal mereka bertiga. Dan setelah Pak Mantri memeriksa kondisi jenazah mereka bertiga, Pak Kades dan lainnya juga ikut memeriksa kondisi sekitar jenazah. Dan anehnya di sini waktu dicek lebih dekat lagi, kondisi di sekitar mereka ini bersih tuh loh, bersih, nggak ditemukan bercak darah, obat-obatan atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian gitu, nggak ada benda tajam, nggak ada racun, pokoknya rumah tuh pun juga rapi. Jadi memang bersih area tuh, cuman ada 3 jenazah aja di situ. Jadi macam mereka dipindahkan ke situ tuh loh. Tapi nih, gak lama setelah itu Pak Mantri menemukan ada tanda aneh di tubuh mereka, Jadi di lengan kanannya Mak Unyeh ditemukan 2 tanda titik kecil warna merah. Nah, macam gigitan ular, ya. Dan gak cuma Mak Unyeh, tubuhnya Teh Siti sama bayinya juga ditemukan tanda yang sama. Kalau Teh Siti di betis kirinya, kalau di bayi di paha kanannya. Ya. Nah awalnya mereka mikir, oh mungkin Mak Unyeh, Teh Siti sama bayi ini meninggal gara-gara dipatok ular nih ya kan. Kayaknya bukan lah. Saya malah lihat kayak kematian mereka ini disebabkan sesuatu yang gak biasa. Coba kalian lihat, biasanya orang yang terpatok ular gak kayak gini kondisinya. Mata mulut terbuka lebar kayak gini. Ini kayak ada sesuatu yang menyeramkan lah ini sebelum mereka meninggal, kata Pak Kiai kayak gitu. Terkejut lah orang-orang di situ. Tapi sejalan dengan perkataan Pak Kiai juga, si Reza sama Miftah juga mikir yang sama. Ciri kematian mereka ini kok kayaknya gak wajar ya. Karena biasanya kalau terpatok ular nih nanti ya, biasanya kan di sekitar tanda titik merah itu pasti akan lebam, biru, keunguan gitu loh, Atau di beberapa kasus juga ada yang sampai mengeluarkan busa dari mulutnya ya kan. Tapi di jenazahnya Mak Unyeh, Teh Siti sama bayinya nih nggak ada lebam sama sekali, nggak ada. Beneran cuma 2 titik
kayak gitu. Mereka juga nggak ngeluarin busa dari mulut mereka. Yang terlihat ya cuma itu, mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka lebar, badannya kaku lurus kayak ini semuanya. Tapi udahlah, yang jelas saat itu Pak Kiai pun meminta Pak Kades untuk mengadakan pemakaman secepat mungkin, Wak. Awalnya Pak Kades nolak ya kan, Pak janganlah Pak, kita tunggu aja suami Mak Unyeh ini pulang dulu. Pak Kiai bilang, kamu mau tunggu sampai kapan? Suami mereka ini nggak akan pulang. Bapak tahu sendiri kan, anaknya lahir aja dia nggak pulang kok. Jangan ditunggu kelamaan, kasihan ini. Udah lebih baik segerakan aja pemakamannya, malam ini aja langsung, kata Pak Kiai kayak gitu. Nah, dengar penjelasan dari Pak Kiai, Pak Kades pun setuju lah kalau pemakaman waktu itu akan dilaksanakan pada saat itu juga. Nah, dia nggak tunggu pagi, bahkan nggak nunggu disemayamkan malam itu juga. Kasihan, tengah malam tuh mau dikubur. Entah apa pertimbangannya nanti, tapi yang jelas malam itu juga langsung adakan pemakaman right now, kata si Pak Kiai mungkin. Nah adalah karena akhirnya setelah memeriksa kondisi mereka bertiga, Mak Unyeh, Teh Siti dan bayinya, beberapa di antara mereka baliklah ini ke base camp. Dan sesampainya di sana, dua hansip tadi langsung membangunkan beberapa warga, lalu menyiapkan masjid dan juga menggali 2 lubang di pemakaman desa, Wak. Nah, sembari itu Reza sama Miftah juga ceritalah itu apa yang terjadi sama rumahnya Mak Unyeh ke Tira dan kawan-kawan waktu mereka datang yang kedua ini kan. Nah mendengar cerita tentang kematian Mak Unyeh dan juga Teh Siti, mereka semua nih kawan-kawannya Siti dan Tira juga langsung menyimpulkan kalau suara jeritan yang mereka dengar beberapa waktu yang lalu itu bisa jadi itu suaranya Mak Unyeh atau Teh Siti sebelum mereka meninggal. Suara itu berasal memang dari belakang dan satu-satunya rumah yang terdekat yang ada dekat belakang ya rumah mereka. Wah, ada ketakutan lah itu semua, heboh semua ya kan. Nggak ada tuh yang berani ikut ke pemakaman. Cuma beberapa aja Wak yang mau ikut ke pemakaman Tira. Wak kita ini Reza, Miftah yang nemuin, terus ada Arif, Hani sama Gugun. Begini mereka berenam ke pemakaman itu. Udah lah tuh kan, malam itu sekitar jam 3-an, malam itu juga langsung dikebumikan. Setelah jenazahnya Mak Unyeh, Teh Siti dan juga bayinya ini dikafani, Tira dan teman-teman dan juga beberapa warga kampung pun datanglah ini ke pemakaman desa. Waktu itu nggak rame, dia cuma 20 orangan aja lah yang menghadiri pemakaman itu, termasuk Tira sama kawan-kawannya ya. Nah proses pemakaman berjalan lancar waktu itu. Makamnya Mak Unyeh ini tepat berada di samping makamnya Teh Siti yang dikuburkan bersama bayinya. Jadi mereka dikuburkan satu liang. Nah setelah pemakaman selesai, Tira dan kawan-kawan bersama warga-warga yang lain pun mulai meninggalkan area pemakamannya kan. Mulai itu mundur. Nah tapi tepat pada saat mereka udah mau sampai di pintu keluar pemakaman, Wak, tiba-tiba ada suara ledakan besar dar gitu dari area pemakaman belakang. Terkejutlah mereka semua. Nah pas mereka tengok ke belakang, Wak, ke area makam itu, rupanya ledakan tadi berasal dari 2 makam yang baru saja selesai ditutup, which is makamnya Mak Unyeh dan Teh Siti. Dari 2 makam tuh, dia aduh merinding. Dari 2 makam itu macam muncul asap tipis gitu lah, asap tipis yang bergerak ke pintu kompleks pemakaman. Nampak tuh sama mereka, kan di area center, terus ada macam asap. Terus tiba-tiba asapnya ngarah ke pintu, ngarah ke kami. Asap tuh bergerak-gerak, terus bentuknya, Wak, bentuknya yang kami lihat, Wak ya, macam ular. Macam ular lagi melata gitu loh, Wak. Dan dalam sekejap mata asap tuh tiba-tiba hilang aja dalam kegelapan gelap. Oke, jadi asap tuh nggak naik ke atas, dia ke bawah, tapi kelihatan kayak ngeliu ular gitu loh, dan langsung menjadi astagfirullahaladzim, apa tuh. Nah Pak Kiai kan ada di sana. Pak Kiai bilang, udah tenang, ayo kita kumpul lagi ke area makamnya Mak Unyeh sama Teh Siti, kata mereka. Kumpulan lagi mereka nih, udah coba digali, kata Ustadz. Meskipun pada takut mereka di situ, Wak, mereka tetap menuruti perintahnya Pak Kiai. Digali lagi kan makamnya mereka, digali ulang. Penggalian makam dimulai dari makamnya Mak Unyeh dulu, Wak. Digali. Nah setelah digali, Pak Kiai sendiri yang turun ke bawah dan mengambil 3 bilah kayu padung, katanya kayu yang menutupi lubang jenazah nih kan. Dan setelah itu Pak Kiai mengangkat tangan dan berdoa. Bismillah. Kelihatan tuh dia berdoa, nggak lama beliau berlutut. Beliau bungkukkan badannya sambil membuka kain kafannya Mak Unyeh pelan-pelan. Kan ada dibuka tadi, buka kain kafannya. Dan waktu dibuka, Wak, ya Allah, betapa terkejutnya Pak Kiai dan juga warga yang ada di sana, termasuk aku, Tira, dan juga kawan-kawannya. Waktu dibuka, di dalam kain kafan itu nggak nampak tubuhnya Mak Unyeh. Nggak ada, Wak. Yang muncul malah batang pohon pisang. Batang pohon pisang. Syok lah mereka situ. Astagfirullahaladzim. Kok batang pisang? Ada juga yang berlari tuh, dia ninggalin area pemakaman tuh. Wah, ini nggak betul. Baru mereka tinggal bentar. Pak Kiai cuma kasih isyarat tangan, tenang. Nah, Pak Kiai juga mengucap ya kan, dia doa lagi. Gak lama dia tutup kembali kain kafan Mak Unyeh, lalu minta orang untuk kembali menguburkan. Dah, tenang.
tenang, diam. Baca doa aja kata Pak Kiai. Nah, udah, selanjutnya Pak Kiai beralih ke makamnya Teh Siti. Dan sama jenazah Teh Siti juga jadi batang pohon pisang. Apa nggak makin heran, makin takut kami di situ. Aku juga tengok dia batang pisang. Kok bisa jenazahnya Mak Unyeh sama Teh Siti ini berubah jadi batang pisang, ya Allah. Bayinya gimana? Waktu bayinya nggak dibuka sama Pak Kiai. Dan setelah Pak Kiai mengecek jenazah Teh Siti dan juga Mak Unyeh tadi, beliau meminta kembali penggali kubur untuk menutup kembali makam itu seperti semula. Tapi lagi-lagi Tira dikejutkan dengan kejadian tidak terduga, Wak. Pada saat itu dia dengar, si Tira pertama dengar ya, dia dengar ada derap langkah kuda dari arah belakang mereka. Yang kedengaran makin lama kok makin kencang gitu kan. Nah karena nggak yakin dengan apa yang dia dengar, Tira nolehlah ke arah Reza. Zah, kok dengar suara langkah kuda nggak, Wak? Iya, aku dengar, kata si Reza kayak gitu. Nah, seiring dengan suara langkah kuda itu, aura sekitar tuh makin gak enak lagi. Dan kami masih liatin orang balikin makam ya kan. Ya kok ada suara langkah kuda nih. Dan tepat pada saat si Tira berbisik sama si Reza, rupanya ada warga yang tiba-tiba teriak, Eta naon, katanya gitu. Sambil dia nunjuk ke arah pintu masuk pemakaman, Wak. Langsunglah nengok ke belakang lagi orang-orang kan. Dan ternyata mereka semua 20 orang ini, Nadia, termasuk aku, waktu ngeliat ke arah pintu makam, mereka ngeliat apa? Ada bayangan 2 ekor kuda yang lagi berderap keluar makam ya, Wak ya. Dan kuda itu masing-masing dinaiki sama 2 orang. Nah di kuda yang terakhir kelihatan bayangan seorang perempuan lagi gendong bayi. Dia duduk di belakang. Kelihatan bayangannya. Nah di situ orang menduga, itu jangan-jangan Teh Siti sama bayinya tuh gitu. Dan bayangan kuda ini melesat cepat dan udah hilang kayak gitu aja di kegelapan malam itu. Astagfirullahaladzim. Apa nggak makin ketakutan kami di sana kan? Baru kali ini mereka nengok kejadian sehoror itu, Wak. Nah setelah melihat kejadian yang nggak masuk akal tadi, Pak Kiai langsung berpesan, sudah, kalian jangan menambah-nambahi apa yang kalian lihat tadi dengan bumbu-bumbu cerita yang tidak perlu ya. Kalau bisa udah jangan dibicarakan lagi, cukup simpan saja di kepala kalian. Warga iyalah ngangguk aja itu kami kanan. Mereka pun kembali menyelesaikan penimbunan tanah makamnya Pak Mak Unyeh dan Teh Siti. Lalu udah selesai baru berjalan keluar makam. Rame tuh, gak ada yang berani misahkan diri. Jalan berdempet-dempet kami tuh dia. Baca-baca doa aja kata Pak Kiai. Nah barulah balik ke rumah masing-masing. Nah terus, Wak, beberapa waktu setelahnya beredarlah kabar kalau Mak Unyeh, Teh Siti dan juga bayinya ini diduga menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami mereka berdua. Dan setelah kematian Mak Unyeh sama Teh Siti, Wak, mereka berdua ini juga nggak pernah balik lagi muncul di desa Karatu. Nggak pernah balik. Entah mereka masih hidup atau udah meninggal, warga pun nggak ada yang tahu. Nah, rumah tuh pun terbengkalai katanya kayak gitu. Jadi tumbal pesugihan 2 laki-laki ini. Wallahualam lah tapi ya, Wak ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami Wak kita atau Tante Tira dan juga teman-teman KKN-nya. Meskipun udah lewat 30 tahun yang lalu, Nadia, ya kejadian ini masih membekas sekali di ingatan Tante, kata. Bahkan di setiap reunian setelah kelulusan, mereka tidak luput buat ngebahas kejadian Mak Unyeh ini, Wak. Dan lagi-lagi dari kisah ini kita seolah diingatkan untuk selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Dan pada saat ngeliat kejadian-kejadian mengerikan macam Tira dan teman-temannya yang nengok tragedi kematian Mak Unyeh sama Teh Siti, Wak, kita ini bisa menjadikannya sebagai pelajaran untuk senantiasa menjauhi praktek ilmu hitam termasuk pesugihan dan sejenisnya, karena hal itu hanya akan merugikan diri sendiri dan juga melukai orang-orang tersayang di sekitar kita. Nauzubillah min zalik. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horor yang kalian alami, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang kalau mau nanya-nanya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.